Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Marlina, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Berikut adalah video per-teaching pada lokakarya kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengambil berkah dan mendapat ridho dari Allah. Ibu mintakan kepada Pak Juri dipimpin doanya, Nak. Baik semuanya kawan-kawan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan doa tadi, anak ibu tahu nggak arti doanya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa yang tahu? Rabbi zidani, apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Tambahkanlah Benar. dari keberkahan, Bu. Ya, berarti kita minta tambahkan ilmu itu kepada siapa? Kepada Allah. dan juga meminta pemahaman rezeki itu juga dari Allah. Baik, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu nanti setelah belajar bisa menjelaskan pengertian usia balik dengan benar. Nah, yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda. Maaf anak-anak ibu, ini pertemuan yang lalu ya. Jadi pertemuan hari ini mengidentifikasi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, ada ilmu fikih sudah kita pelajari yang lalu ya. Selanjutnya, nah, anak-anak ibu, pernahkah kalian melihat orang yang berkumis? Ayah, Bu. Ayah. Iya. Selanjutnya, apakah wajah kalian sudah ditumbuhi kumis? Belum. Ada, Bu. Ada jambang yang laki-laki? Kalau ayah kami ada, Bu. Nah, selanjutnya, tahukah kalian bahwa jakun, kumis, jambang, dan jenggot merupakan tanda-tanda balik? Iya. Selanjutnya, apakah kalian tahu tentang kewajiban orang yang telah balik? Harus tinggal Harus sholat, Bu. Nah, benar sekali. Nah, makanya kita pelajari hari ini apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi agar kita tahu menerapkan apa yang diwajibkan bagi orang yang telah balik. Anak-anak ibu, pelajaran ini merupakan hal yang penting yang harus kamu pahami karena kamu bakal melewati, kamu akan menjalani usia balik ini nantinya. Walaupun mungkin kamu sekarang belum mengalami, tapi ini adalah modal awal. Kamu harus perhatikan benar-benar pembelajaran kita pada hari ini. Adapun langkah kegiatan kita dalam hari ini yaitu Ibu memakai model pembelajaran problem based learning. Nah, artinya pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti kalian yang akan menyelesaikan masalahnya. Baik. Nanti di dalam berjalannya kegiatan, kamu akan Ibu nilai ya, dari sikapnya, dari pengetahuannya, dan dari keterampilannya. Baik, anak-anak ibu, kegiatan kita pada hari ini yaitu kalian pahami dulu apa yang dimaksud dengan masalahnya. Ayo, bisa nampak gambar ini? Coba perhatikan. Gambar apa ini? Berkumis yang tidak berkumis. Jakun, Bu, itu. Iya, ada jakun. Terus yang sebelahnya? Enggak ada. Jenggot. Iya, tidak ada. Yang satu udah berjakun, yang satu sudah bertumbuh kumis. Ini maksudnya adalah tanda-tanda Usia balik. iya, bagi laki-laki atau perempuan ini? Bagi laki-laki. Baik. Selanjutnya untuk melihat masalah ini lebih dalam, mari kita melihat video berikut ini. Halo sahabat Soli, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua.
tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soleh, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki di antaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jambang. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan video tadi, adapun di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu tadi seperti gambar tumbuhnya kumis. Nah, Jenggot, kumis. iya benar. Apalagi jambang. Iya, baik. Nah, selanjutnya bagi perempuan apa saja? Dapat haid, Bu. Iya, benar, dapat haid. Selanjutnya Tumbuh benjolan, Bu. Ada buah dada. nah, adapun beberapa tanda bagi perempuan itu, ya, payudaranya mulai bertumbuh dan pinggulnya juga mulai membesar. Baik. Adapun tugas kita secara kelompok yaitu, nah,
Bagi kelompok 1, tugasnya adalah mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut pandangan ilmu biologi. Nah, ini ada Bajuri, Halimah, Raudah, dan Jamila. Selanjutnya di kelompok kedua, mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi perempuan menurut pandangan ilmu biologi. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu Bu Nina dan 2 teman yang lain yaitu tentang kewajiban terhadap mukallaf yang pertama yaitu sholat fardu. Nanti dijelaskan di dalam kelompoknya. Selanjutnya kelompok keempat kewajiban terhadap mukallaf yang kedua yaitu menutup aurat. Nah sekarang kerjakan tugasnya masing-masing. Kasih waktu 10 menit. Ya di dalam kelompoknya silahkan berdiskusi sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Nah, baik. Ibu kira kita sudah selesai dalam berdiskusi. Silakan untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu ada Bajuri, Halimah, dan Raudah. Silakan yang mewakili tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ayo silakan. Tumbuh Bisa? jenggot, Nah, terus? tumbuh bulu-bulu, Iya, benar. Mimpi basah. Iya, mimpi basah itu sudah kita pelajari yang lalu ya, menurut ilmu fikih. Baik, benar. Bagus sekali untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain bisa juga memahami tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki? Bisa, Bu. Ya. Baik, selanjutnya di kelompok 2 mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi perempuan nih. Oh, siapa yang bisa? Juraida, silakan maju. haid ya, Bu. Iya, benar, haid sekalian. Apalagi tanda-tandanya bagi perempuan? Payudara, Bu. Iya. Karena itu apa gambarnya? Nampak, Bu? Iya. Selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu kewajiban terhadap mukallaf yang pertama. Apa itu kewajiban setelah kita balik? Apa kewajiban atas kita? Sholat, Bu, sholat. Kita harus sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, Bu, nutup aurat kan ya juga bagi perempuan, Bu. Iya, ya, ini kewajiban yang pertama ya. Selanjutnya, kelompok yang keempat, kewajiban yang kedua apa itu? Anak-anak Ibu? Aurat, Bu. Iya, menutup aurat. Benar sekali. Adapun kewajiban kita yang ketiga sebagai peserta didik yaitu belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu sesudah kita sholat, setelah kita menutup aurat. Yang ketiga, tugas kita nih sebagai peserta didik, sebagai anak-anak ibu yang masih remaja adalah menuntut ilmu, jangan pernah bosan. Baik, mari kita mengambil kesimpulan ini bersama-sama. Ayo, yang pertama tadi, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bisa diulangi sama-sama. Yang pertama, ayo apa? Tumbuhnya bulu-bulu. Iya, punya bulu-bulu ya, di kumis, di mana lagi? Kumis, jenggot, Iya. jangan. Lagi. Habis Ibu. Habis ya, termasuk juga tumbuh di tempat-tempat yang tersembunyi ya, di kemaluan dan di ketiak. Nah, itulah tanda-tanda kita kalau sudah balik. Selanjutnya, Suara berubah ya juga ya, Bu? iya, suara berubah juga iya. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu coba tanda-tanda balik bagi perempuan. Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama. Datangnya haid Ibu. Iya, datang haid. Itu tanda-tanda biologinya lagi nih. Apalagi nih bagi perempuan-perempuan. Nah, anak-anak itu mungkin belum mengalami, tapi kita melihat di kakak-kakaknya, pada orang tua perempuannya. Apa? Payudaranya Bu. Iya, payudara dan pinggul mulai membesar. Membesar itu. Dan biasanya bagi perempuan emosinya mulai tidak stabil. Ya, bagi perempuan kan lebih suka bercermin, ya kan? Nah, itulah tanda-tanda ilmu biologinya untuk bagi perempuan. Nah, adapun kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang yang
sudah berusia balik, yaitu yang pertama tadi apa? Sholat. Ya, benar. Yang kedua, Untuk Menutupi aurat. aurat. bagus. Yang ketiga, Belajar. belajar. Nah, tugas kamu itu dulu kamu tunaikan, insya Allah. Selanjutnya kamu akan terbiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apalagi kewajibannya misalkan, ayo. Puasa. Bagus. Apa lagi? Berbakti kepada orang-orang tua. Iya. Baiklah, anak-anak ibu. Ibu rasa pertemuan kita sudah selesai. Adapun pertemuan kita selanjutnya yaitu beberapa larangan yang harus kita pahami kalau kita sedang mimpi basah atau kita sedang Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana anak-anak ibu tentang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat senang. Alhamdulillah, baik. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti tanda-tanda haid, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Sudah Bu. Baik. Jadi setelah ini akan ada ujian tes tertulis ya. Nanti akan kita ujikan pada pertemuan yang akan datang. Maka dibaca-baca pembelajarannya yang tadi itu di rumah. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Silakan kita baca sama-sama, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah manfaat, menambah pengetahuan bagi kita dan bisa kita terapkan ketika kita sudah sudah kita nanti melewati usia balik itu. Baiklah anak ibu, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Desi sudah melakukan peer teaching. Mudah-mudahan sudah senang dan sudah bahagia. Walaupun tadi ada beberapa kendala dan hambatan dalam hal, maklumlah ini kita menggunakan teknologi, kita gunakan bentuk ini secara daring, mungkin ada sedikit teknis. Kadang-kadang kita ini begitu tampil, rupanya tidak nampak video, ataupun kita nampak video nggak ada suara, memang seperti itu. Nah, karena tidak sering-sering kita pergunakan, maka kejanggalan seperti ini akan muncul. Maka dengan pengalaman seperti ini akan ada perubahan dan perbaikan pada kita. Kepandaian seseorang itu bukan instan, tapi dia perlu proses. Jadi kita harus paham kalau kepandaian kita ini bukan langsung ahli, tetapi kan memerlukan proses untuk menuju ke arah lebih sempurna. Nah, oleh karena tampilan yang pertama tadi sampai dengan penampilan yang terakhir Ibu Desi, hampir semua memang dalam teknis pemaparannya di presentasinya hampir semuanya bermasalah. Jadi oleh karenanya ini pengalaman-pengalaman. Yang pertama sekali dalam mengajar kita berbeda dengan alam nyata dengan alam yang seperti ini. Kalau alam nyata mungkin lebih percaya diri, kemudian kalau alam yang seperti ini mungkin kita grogi dengan kondisi tertentu. Nah, kita selanjutnya bagaimana? Kalau untuk kelompok A ada 7 orang sudah terpenuhi semuanya. Kalau untuk selanjutnya kita lanjut atau untuk besok? Bagaimana Pak Muzakir? Besok aja Pak. Nggak kuat. Ada Pak lanjut, kami belum siap upload nih. Ya, oke Pak Muzakir. Kita tanya dulu sama yang punya wewenang.